Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Harbun. Dengan saya, Dr. Dewi Nurfiana, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi kesayangan Bapak Ibu semuanya di Rumah Sakit Harapan Bunda. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan sahabat Harbun semuanya yang diarahkan di Instagram Harapan Bunda. Jadi demam rematik ini ya, saya nggak tahu penggunaan kata-kata awam dari demam rematik ini, apakah yang dimaksudnya apa gitu ya, sesuai nggak dengan diagnosa medisnya gitu ya. Kalau demam rematik itu kemungkinan memang ada suatu serangan, kalau progressive inflammatory disease, artinya ada suatu peradangan hebat saat itu, kemudian diberi obat, sudah selesai. Kalau memang sudah selesai harusnya tidak nyeri ya, tapi ini nyeri punggung dan pinggang sudah menahun. Jadi keluhan nyeri punggung bawah itu menghinggapi hampir 70% dari populasi di atas 60 tahun, 50-60 tahun. Jadi keluhannya banyak sekali. Apakah yang sekarang memang karena demam rematiknya yang dahulu, ataukah memang ada masalah baru? Itu memang harus dilihat terlebih dahulu ya. Kalau hanya demam rematik, insya Allah foto di tulang belakangnya, ronsennya tidak ada apa-apa begitu ya. Jadi masalahnya adalah di otot-otot yang masih kencang ya. Kalau otot-otot yang masih kencang, insya Allah hanya dengan latihan peregangan saja dan juga dibantu dengan fisioterapi, insya Allah bisa sembuh ya. Tapi jika memang ada yang lain masalahnya, apakah dia ada pengapuran, apakah dia ada pergeseran, dan yang lain-lain, tentu saja dilihat sesuai dengan kasusnya ya. Jadi HNP lumbal itu adalah kalau bahasa awamnya saraf terjepit ya di bagian punggung bagian bawah. Jadi sudah dioperasi, namun tidak dijelaskan apakah operasinya ini yang seperti apa, karena jenisnya banyak. Jadi biasanya dokter spesialis tulang belakang ya. Jadi biasanya dibebaskan ya, jadi dibebaskan jepitannya itu. Baik ada juga pemasangan pen atau logam di dalam tulangnya, ada juga yang nggak perlu gitu. Jadi tidak dijelaskan ini sebenarnya ya, ini jenisnya yang seperti apa. Kenapa? Karena akan mempengaruhi dari rehabilitasi mediknya. Jadi buat yang bertanya, saya selalu percaya bahwa jika memang dokter tulangnya sudah menginstruksikan untuk dioperasi, berarti ada pertimbangan khusus ya. Mungkin saja pertimbangan khususnya salah satunya bisa menyebabkan kelumpuhan, kakinya nggak bisa diangkat gitu ya, bagian mata kakinya. Tapi seperti saya bilang bahwa ini adalah saraf kejepit. Bapak Ibu, kadang-kadang pasien kan takut untuk dilakukan operasi ya. Kadang-kadang sarafnya sudah penyetnya terlalu lama begitu ya. Jadi ketika penyet, Anda bayangkan ini pura-puranya saraf ya. Ini pura-puranya saraf. Sarafnya bagus nih yang normal gitu. Kemudian terjepit. Dia kan terjepit begini ya. Nih, tuh penyet lama. Kemudian setelah kita lakukan berbagai macam tindakan, salah satunya latihan, kemudian ke fisioterapi ya, itu ternyata tidak juga bisa membebaskan penyet ini ya, tidak bisa membebaskan. Akhirnya dokter tulang menginstruksikan untuk dioperasi. Nah ketika dioperasi tentu saja sarafnya sudah seperti ini gitu. Jadi kadang-kadang rasa nyerinya masih ada. Menurut saya bukan karena operasinya ya, tapi itu memang karena perjalanan penyakitnya. Jadi apa yang harus dilakukan jika memang sudah jelas diagnosanya adalah saraf terjepit atau HNP? Biasanya saya pun sebagai dokter rehabilitasi ya, saya akan mentargetkan ya sampai kapan terapinya. Kenapa? Karena saya memikirkan si saraf yang penyet itu gitu, jangan sampai terlambat dirujuk ataupun pasiennya tidak terinformasi dengan baik gitu. Jadi semua pilihan pasien, jika pasien menolak operasi juga itu pilihan pasien, tetapi tugas kami sebagai tenaga medis menginformasikan seperti itu. Jadi kemungkinan ini pertanyaannya, apakah ada hubungan dengan operasi tersebut atau ada penyebab lain ya? Justru saya mendukung operasinya itu mungkin membebaskan, tapi memang
jepitannya itu tidak bisa 100% sembuh ya gitu. Dan kadang-kadang ya sebelum operasi nyeri sekali ya, jadi yang lain tidak terasa, tapi setelah operasi nyerinya banyak berkurang, jadi kakunya jadi terasa. Jadi seperti itu dari saya. 3 pertanyaan beruntung bisa dilihat di sini. Selamat buat para pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.